Pemuda ini bernama Fontaine. Ia merupakan sosok penentang dan pemberontak pihak Nazi. Ia ditangkap oleh Gestapo di stasiun animasi. Gestapo merupakan polisi rahasia milik Nazi. Fontaine mendapat hukuman kurungan penjara di Montluc, Prancis. Karena kasusnya yang berat, Fontaine terancam akan dihukum mati. Di kota Lyon, Prancis pada 17 April 1943, terlihat Fontaine bersama 2 orang tahanan akan dibawa ke tahanan Montluc. Di tengah perjalanan, melihat ada kesempatan melarikan diri karena ia tidak diborgol. Akan tetapi para Gestapo kembali menangkapnya. Setibanya di penjara Montluc, Fontaine dibawa oleh para sipir menuju ruang penyiksaan hingga Fontaine tidak sadarkan diri. Setelah itu, Fontaine dibawa ke sel nomor 45. Durant l'attente dans la cour, je m'étais habitué à l'idée. Fontaine mendiami ruang sel berukuran 3 x 2 meter berisi kasur dan 2 potong selimut. Dalam sel tersebut juga ada sebuah jendela besi yang menghadap ke halaman penjara. Ketika Fontaine memeriksa jendela, ia melihat 3 orang berpakaian rapi berjalan tanpa pengawasan. Selanjutnya Fontaine memanggil mereka lantas berkenalan. Votre nom? Fontaine. Moi Terry, Pied. Seorang pria di antaranya bernama Terry yang merupakan seorang tahanan politik Prancis. Kemudian Fontaine menanyakan bagaimana cara mengirimkan surat di sana. Terry berbaik hati dan membantunya dan memberikan Fontaine segulung tali. J'ai un moyen. Fais ça. Percakapan dengan Terry membangkitkan semangat Fontaine untuk bertahan hidup. Tidak lama, seorang penjaga membawa Fontaine ke toilet penjara untuk membersihkan wajah. Keesokan harinya, Fontaine mengambil barang dari Terry menggunakan sapu tangan yang diikat pada tali. Terry memberikan Fontaine kertas, pensil, dan sedikit makanan. Kemudian Fontaine menulis surat untuk ibunya dan petinggi organisasi Gilbert. Rassurer ma famille, lui donner un espoir et à courir ce risque. Et quel risque? Akhirnya di keesokan harinya, meskipun sangat beresiko, Fontaine mempercayakan Terry untuk mengirimkan surat tersebut. Sebelum Terry pergi, Fontaine meminta sebuah peniti kepadanya. Kemudian Terry pergi untuk beberapa saat. Sekembalinya dari penjara wanita, Terry segera memberikan Fontaine peniti di dalam balutan kain. Dalam kertas pembungkus peniti, terdapat pesan tabah yang ditulis oleh seorang wanita. Kemudian Fontaine menggunakan peniti tersebut untuk membuka borgolnya. Mon voisin m'avait enseigné la méthode. Premier repas depuis 4 jours. Setelah 4 hari ditahan, ini pertama kalinya Fontaine mendapat makanan dari penjara Montluc. Selama 15 hari di dalam sel, Fontaine terus mengamati keadaan penjara. Keesokan harinya, kepala sipir mendatangi Fontaine. Ia segera memasang borgolnya sendiri sebelum kepala sipir masuk ke selnya. Kemudian Fontaine diperintahkan untuk membawa pakaian beserta peralatan mandi. Ternyata Fontaine dipindahkan ke sel nomor 107 di lantai atas. Sebelum pergi, sang sipir melepaskan borgol Fontaine. Kemudian Fontaine mengetuk-ngetuk tembok untuk berinteraksi dengan tetangganya. Pagi harinya, para sipir membagikan makanan bagi para tahanan. Setelah itu, para tahanan disuruh keluar sel dengan membawa kaleng kotoran mereka masing-masing. Selanjutnya, para tahanan mengantri untuk membuang kotoran mereka di septic tank. Diam-diam Fontaine mengamati bangunan penjara. Selain itu juga, Fontaine memperhatikan para tahanan lainnya. Sebelum kembali ke sel masing-masing, para tahanan kembali membawa ember kotoran mereka. Di dalam sel yang sunyi dan tak ada komunikasi sesama tahanan, membuat Fontaine semakin depresi. Beberapa hari kemudian, Fontaine memperhatikan pintu selnya. Kondisi pintu kayu yang rapuh membuat Fontaine optimis mampu membuka susunan kayu pada pintu tersebut. Pagi harinya, ketika para sipir mengambil kaleng makanan,
Fontaine dengan sengaja menyembunyikan sendok di samping kakinya. Kemudian Fontaine menajamkan sendok tersebut untuk dijadikan pahat. Setelah mengasah cukup tajam, ia mulai mencoba mencongkel papan penyambung pintu. Fontaine memperkirakan dalam 4-5 hari ia bakalan bisa membongkar papan pintu tersebut. Setelah selesai mencongkel, Fontaine menyimpan sendoknya di sela-sela kasurnya. Setiap hari, Fontaine mencongkel papan pintu di selnya. Namun ia harus melakukannya dengan perlahan agar tidak diketahui para sipir. Fontaine selalu membersihkan serpihan kayu yang jatuh menggunakan ijuk sapu yang ia curi. Kemudian Fontaine menutup celah kayu menggunakan kertas basah yang ia gesekkan di lantai. Tujuannya agar papan kayu yang ia congkel itu tidak terjatuh. Suatu ketika, sendok yang ia gunakan patah. Tenons contre lesquels se tordait le manche de ma cuillère. Fontaine dengan susah payah menarik keluar gagang sendoknya dengan lilitan kain. Pada saat makan siang, Fontaine kembali mencuri satu buah sendok tanpa diketahui oleh para sipir. Setibanya di dalam sel, Fontaine kembali menajamkan sendok untuk dijadikan pahat. Dengan perlahan, Fontaine berusaha kembali dengan aksinya. Akhirnya ia berhasil menghancurkan bingkai pintu tersebut, namun hanya di sebagian sisinya. Kemudian Fontaine kembali memasang kayu yang terlepas. Lalu ia menambalnya dengan serpihan kayu dan menyamarkan warna goresan kayu menggunakan pensil. Setelah 1 bulan berlalu, akhirnya Fontaine berhasil membuka papan sambung pintu sel. Akan tetapi, ia membutuhkan waktu untuk menutupi celah kayu. Malam harinya, Fontaine mencoba keluar dari selnya saat para sipir tidak berpatroli. Dengan mengendap-endap, ia menuju salah satu sel yang sedang diisolasi. Lantas Fontaine berusaha menenangkan pria penghuni sel tersebut agar dia tidak putus asa. Kemudian Fontaine kembali ke selnya dan istirahat dengan perasaan yang sedikit tenang. Pagi harinya para tahanan keluar sel dengan membawa ember kotoran mereka masing-masing untuk dibuang. Kini Fontaine jadi tahu bahwa para sipir penjara tidur di lantai 2. Pada malam harinya, setelah keluar dari sel, Fontaine mencoba memanjat tembok penjara dengan berpegangan pada besi menuju atap penjara. Tanpa sengaja Fontaine memecahkan atap kaca. Karena takut para sipir datang memeriksa, Fontaine segera kembali ke dalam selnya. Keesokan harinya, Fontaine membuka kasurnya untuk mengambil kawat di ranjangnya. Kawat tersebut dapat dijadikan penguat tali yang lentur sepanjang 40 meter. Fontaine menyisakan beberapa kawat untuk menopang dirinya ketika tidur. Kemudian ia membuat tali dari kain bantal yang telah disobek. Selanjutnya Fontaine meletakkan kawat di tengah tali tersebut. Je la tordis en primitive. Keesokan harinya, Fontaine membuka pelindung lampu di selnya. Ia memecahkan kaca pelindung lampu dan membuangnya di selokan. Ketika dalam perjalanan menuju sel, Fontaine mengamati tepian tembok pembatas. Kemudian di dalam sel, ia memperkirakan ketebalan tembok pembatas. Lantas Fontaine membengkokkan besi pengait yang telah ia tandai sebelumnya. Kemudian Fontaine membuat pengait ketiga dari 2 batang besi pendek pelindung lampu. Lantas ia membuat simpul dari kawat untuk menahan beban tarikan tali pada setiap pengait. Rencana Fontaine kabur adalah dengan melemparkan tali pada tembok terluar lalu menyeberanginya dengan bergelantungan. Éprouver que de fortes tractions ne pouvaient entamer. Keesokan harinya, Fontaine menerima paketan dari keluarganya berupa pakaian dan makanan. Selain sapu tangan, Fontaine merobek semua kiriman pakaian untuk dibuat tali. C'est avec de la ficelle que je fis les ligatures. Le mur extérieur devait être souple et homogène. Singkat cerita, bertepatan dengan 20 Agustus tahun 1943, Fontaine dibawa oleh seorang sipir menuju kantor Gestapo. Kemudian sipir mengatakan bahwa spionase dari pengeboman yang dilakukannya membuat Fontaine dijatuhi hukuman mati.
Sepulang dari kantor Gestapo, Fontaine kaget. Ternyata selnya kini dimasukkan seorang tahanan lain. Karena penjara semakin penuh, jadi tiap sel ditempati 2 orang tahanan. Fontaine merasa curiga pada pemuda tersebut karena menggunakan seragam militer. Pemuda itu kita sebut saja dengan nama Frances Jost. Ia dipenjara karena diketahui kabur ketika menjalani tugas militer. Tidak berselang lama, sipir membawa matras beserta selimut. Kehadiran Jost di dalam selnya membuat Fontaine sedikit terganggu akan rencana kaburnya. Ia harus segera memutuskan untuk mengajak Jost kabur atau meninggalkannya. Bahkan, Fontaine sempat berpikir untuk membunuh Jost. Jost bertanya tentang masa tahanan Fontaine. Fontaine lantas menjelaskan bahwa ia akan dikurung dalam waktu yang lama, bahkan kemungkinan akan dihukum mati. Pada malam 24 Agustus, di dalam sel Fontaine menawarkan Jost untuk ikut dalam pelarian kabur dari penjara. Namun Jost merasa ragu akan rencana Fontaine tersebut. Kemudian Fontaine menunjukkan alat yang akan digunakan pada pelariannya. Ia telah merencanakan pelariannya dengan matang. Fontaine berjanji akan menjaga Jost jika mereka berhasil lolos. Selanjutnya, mereka menggunakan kasur Jost untuk dijadikan tali. Kurang dari 2 jam mereka selesai membuat tali tambahan. 2 heures, la corde fut prête et expérimentée, la cellule rangée et balayée. Setelah mengamati situasi sekitar, mereka memulai aksi pelariannya. Mereka membawa sepatu, jaket, dan 2 gulung tali yang sudah mereka buat sepanjang 20 meter yang telah dipasangi pengait. Mereka mulai menaiki atap penjara secara perlahan. Kemudian mereka berjalan mengendap-endap agar bunyi kerikil yang mereka injak tidak didengar oleh para penjaga. Mereka membutuhkan 20 menit menuju tepi atap penjara. Selanjutnya Fontaine mengamati sipir yang berjaga di halaman dari atas gedung. Setelah menunggu beberapa jam, pada pukul 1 dini hari, para penjaga bertukar shift. Fontaine menyadari penjaga hanya berpatroli di area halaman penjara. Kemudian Fontaine membangunkan Jost lalu mengambil tali dengan 1 pengait. Setelah menurunkan tali tersebut, Fontaine segera menuruni atap bangunan penjara. Selanjutnya, Fontaine menyuruh Jost untuk segera turun dari atap. Namun, setibanya di bawah, Jost lupa membawa jaket dan sepatu yang telah mereka persiapkan. Hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Fontaine. Mereka langsung memanjat gedung terakhir dekat tembok pinggir penjara. Seul, je serais peut-être... Mereka langsung memanjat gedung terakhir dekat tembok pinggir penjara. Setelah melewati atas gedung, Fontaine dan Jost akhirnya sampai di seberang tembok batas penjara. Selanjutnya, Fontaine kembali mengamati keadaan di sekitar. Tidak lama, seorang penjaga berpatroli di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, penjaga tersebut kembali melintas. Fontaine segera melempar tali kedua pada tembok pembatas. Pengait ujung tali tersebut berhasil tersangkut pada tepian tembok. Lalu Fontaine memasang pengait terakhir di ujung tali yang satunya. Sementara bel telah berbunyi menandakan pukul 4 pagi. Karena waktu semakin mendekati pagi, Fontaine segera bergelantungan di tali tersebut menuju tembok pembatas. Setelah Fontaine berhasil, Jost segera menyusulnya. Sementara Fontaine lompat dari atas tembok lalu membantu Jost untuk turun. Akhirnya, Fontaine dan Jost berhasil melarikan diri dari penjara Montluc. Dengan keberhasilan mereka kabur, akhirnya film pun selesai.